dengan bantuan kita gotong royong bareng-bareng kita bisa menyelenggarakan kegiatan pameran serupa atau juga bursa, mungkin juga ditambah barang antik ataupun lainnya di lokasinya di kantor DPRD Karanganyar dalam rangka menyambut ulang tahun DPRD nantinya. Baik, terima kasih. Sekarang kita menginjak ke acara inti yaitu sarasehan yang akan membabar makna, filosofi dan ajaran budi pekerti yang ada dari relief Pande atau relief Besalen yang ada di bawah sana. Ini saya menyarankan ke Mas Adi apakah mau tetap di sini atau mau pindah ke bawah di depan reliefnya langsung, dan juga agak adem di bawah malahan. Jadi bisa nyantai, jadi kayak Mas Adi bisa kayak guide memberikan, itu malah kayaknya asik Pak, belum pernah. Nah di sini kan yang dibaca kan kertas, jadi kalau di situ langsung menunjuk barangnya. Nah monggo, dari bawah juga bisa berkumpul saling berdekatan, jadi malah lebih enak. Kata Mas Adi. Baik, mari kita bersama-sama mengikuti seminar. Sekali lagi terima kasih pada Pak Tony dan Pak Bagus atas perkenannya membuka acara sarasehan kita. Waktu dan tempat saya serahkan seluruhnya kepada Bapak Adi Sulistiono. Matur nuwun. Om Santi Sati Om, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Rahayu. Baiklah Bapak-Bapak, langsung saja mumpung terang. Jadi relief Pande ini adalah pengetahuan yang dasar yang diberikan oleh leluhur kita tentang penciptaan keris atau tosanaji, yang kebetulan kalau saya mencari sejak dulu saya mulai senang keris dan sampai sekarang kebetulan belum ada yang menginterpretasikan secara detail. Jadi marilah hari ini kita mencoba menginterpretasikannya, dan mungkin nanti kalau ada teman-teman yang juga mempunyai interpretasi yang mungkin lebih sempurna dan melengkapi, maka kita saling menyempurkannya. Baiklah, seperti yang ada yang sudah fotokopi yang kita bawa. Jadi relief ini merupakan leluhur, tulisan leluhur tentang hal-hal yang mendasar yang berhubungan dengan nilai-nilai spiritual dalam penciptaan keris atau tosanaji, dan juga tentang bagaimana idealnya seorang Pupande dalam bersikap baik secara lahiriah maupun spiritual. Disampaikan secara simbolik filosofis dengan menggunakan simbol-simbol dari kepercayaan yang dianut pada waktu itu, yaitu agama Siwa atau sekarang disebut agama Hindu. Dalam pemaknaannya sangat berhubungan erat dengan kepercayaan dan leluhur kita sebelumnya, yaitu kapitayan, animisme, dinamisme, dan juga pemahaman panteisme. Jadi memang pemaknaannya sesuatu hal yang sifatnya sinkretisme tentang masalah-masalah spiritual, pemahaman spiritual. Dengan adanya apa yang disebut kesinengkeran pada kawruh pangawikan atau pengetahuan tentang padunungan, berakibat sampai saat ini belum ada interpretasi secara mendetail tentang relief Pande ini. Karena di dalam budaya tradisi spiritual dan juga budaya tradisi leluhur kita, dalam karya-karya sastra tentang hal ini penuh dengan hal-hal yang simbolik, filosofis, bias, penuh sanepo, bahkan pasemon. Jadi di budaya spiritual itu semakin tinggi atau luhur informasi yang disampaikan, maka akan semakin tersirat dan multitafsir. Untuk itu lebih dulu kita bahas secara singkat latar belakang pemahaman dari kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh nenek moyang leluhur kita yang mendasari penciptaan seni tradisi keris atau tosanaji itu. Seperti kita ketahui, leluhur kita dulu menganut apa yang namanya kapitayan. Keterangan singkatnya memuja Tuhan yang disebut Sang Hyang Toyo, mana dari kata Toyo adalah suwung, kosong atau hampa, dan tidak bisa dibayangkan serta dideteksi dengan panca indera
yang para leluhur kita sering menyebutnya dengan tan kena kinoyo ngopo, hanya bisa dirasakan dengan rasa diri yang jernih suci. Leluhur kita percaya adanya entitas yang tidak kasat mata namun memiliki kekuatan adikodrati yang menyebabkan kebaikan dan keburukan dalam kehidupan. Mereka hanya menyembah Tuhan yang disebut Sang Hyang Toyo, tidak mempunyai kitab ajaran, lebih menekankan konsep keseimbangan. Selanjutnya animisme. Dari istilah bahasa Latin anima, yaitu artinya roh atau daya hidup. Suatu kepercayaan adanya daya hidup atau roh yang ada di alam semesta seisinya pada objek-objek yang kelihatan seperti benda, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, api, air, dan sebagainya. Hanya perlu kita ketahui bahwa roh daya hidup itu tidak sebatas roh-roh daya hidup dari nenek moyang ataupun roh-roh ciptaan Tuhan, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa pun adalah juga merupakan roh atau maha roh atau daya hidup yang maha tinggi. Selanjutnya dinamisme, dari kata dunamos atau kekuatan, yang mempunyai pengertian bahwa alam semesta dengan seisinya mempunyai kekuatan yang bersifat gaib yang tidak kelihatan. Kalau ini yang bisa gampang kita terima itu sebenarnya seperti daya gravitasi, itu kekuatan daripada benda bumi ini yang menyebabkan kita lengket, tidak jatuh ke bawah. Kemudian panteisme secara harfiah artinya Tuhan adalah semuanya dan semua adalah Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa ada di mana-mana sebagai sebuah pemahaman yang menyamakan Tuhan dengan kekuatan-kekuatan hukum, kekuatan dan hukum-hukum alam semesta. Yang dimaksudkan dalam panteisme adalah bahwa daya kuasanya meliputi semua yang diciptakan, meliputi alam semesta seisinya. Daya kuasanya ada di dalam dari yang terdalam dan ada di luar dari yang paling luar dari suatu objek, termasuk diri kita. Kemudian agama Siwa atau agama Hindu, sosok yang disebut dewa dalam agama Hindu adalah merupakan manifestasi dari kemahakuasaan Tuhan yang Maha Kuasa, yang merupakan sifatnya atau kuasanya yang disarikan menjadi tiga, yaitu sifat Tuhan daya kuasanya yang mencipta, yang oleh orang-orang terdahulu diwujudkan dan diberi nama Dewa Brahma. Sifat Tuhan daya kuasanya yang memelihara, diwujudkan dan diberi nama Dewa Wisnu. Tiga, sifat Tuhan atau daya kuasanya yang melebur, diwujudkan diberi nama Dewa Siwa. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang bermakna ketuhanan yang diwujudkan dalam konsep dan wujud patung Arca Linggayoni, sehingga makna sakral dari perwujudan Linggayoni mempunyai makna ketiga sifatnya tersebut. Tercipta, terpelihara, dan termusnahkan adalah merupakan siklus yang tiada henti di alam semesta ini, yang merupakan pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Para dewa tidak dapat bergerak bebas tanpa kehendak Tuhan. Para dewa tidak dapat menganugerahkan sesuatu tanpa kehendak Tuhan, semua tergantung kehendaknya. Kemudian ini yang jarang ada, yaitu pengertian tentang 7 susunan alam dan daya hidup atau roh yang diciptakan Tuhan. Berikut hukum-hukum yang ditetapkannya dalam susunan tersebut. Seperti kita ketahui bahwa ada alam dan daya hidup atau roh benda atau daya hidup kebendaan, alam dan daya hidup tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, dan masih ada 3 lagi. Berlaku hukum bahwa wujudnya bisa berupa benda, tapi belum tentu daya hidup yang atau roh yang dominan berkuasa di dalam benda tersebut adalah juga daya hidup benda. Tetapi bisa jadi yang berkuasa di dalam benda atau daya hidup roh itu bisa lebih tinggi dari benda, yaitu tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, atau lebih tinggi lagi. Sebaliknya bisa jadi wujudnya manusia, tapi daya hidup atau roh yang berkuasa atau yang menguasai atau yang mendominasi dalam diri seseorang tersebut adalah benda, sehingga sosok manusia tersebut menjadi dikuasai daya hidup roh kebendaan yang menyebabkan menjadi sosok yang manusia yang materialistik, bahkan sampai menuhankan benda.